Ya, perjuangan para pebalap dimulai pada Jumat 18 Maret 2022. Ada dua agenda hari ini, yaitu sesi latihan bebas 1 dan 2. Lalu seperti apa hasilnya? Kita akan tanyakan langsung dengan koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di sirkuit Mandalika. Albi, bagaimana hasil sesi latihan bebas MotoGP hari ini? Selamat sore Taufik, hari ini memang adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh penggemar MotoGP dan juga masyarakat yang memang ingin mengetahui lebih banyak tentang MotoGP yang digelar di seri Mandalika International Circuit pada hari ini 18 Maret 2022. Hari ini memang adalah hari di mana para pembalap mulai dari kelas Moto3, Moto2 dan juga MotoGP sampai dengan Asia Talent Cup melakukan sesi latihan bebas ataupun free practice sebanyak masing-masing 2 sesi. Pada sesi pertama untuk kelas MotoGP sendiri, ini yang diberikan waktu selama lebih kurang 45 menit oleh Race Direction untuk dapat mengelilingi sirkuit sendiri. Tercatat pembalap yang memiliki catatan waktu tercepat di free practice pertama adalah pembalap dari Repsol Honda, yaitu Pol Espargaro. Lalu di posisi keduanya juga ada Miguel Oliveira yang adalah pembalap dari KTM Red Bull Factory. Dan yang ketiga adalah rekan satu tim dari Pol Espargaro adalah Marc Marquez yang menempati posisi ketiga. Dan beralih ke free practice kedua yang digelar pada pukul 15 sore, di mana pembalap ini harus berjuang dengan cuaca yang sangat panas sekali, Taufik. Di mana tadi ada informasi yang diberikan oleh Dorna Sport dan juga Race Direction bahwa cuaca pada pukul 3 sore tadi suhunya mencapai 32 derajat Celcius dan juga suhu lintasan ataupun trek ini mencapai 42 derajat Celcius, dan itu adalah suhu yang cukup panas jika dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit yang biasanya mereka hadapi di Eropa yang memiliki suhu lebih dingin seperti itu, sehingga ada beberapa strategi yang harus mereka pikirkan, mulai dari pemilihan ban, mulai juga dengan kekuatan stamina mereka, karena mereka mengaku dengan wear pack ataupun racing suit yang mereka gunakan itu berbahan tebal, berbahan kulit, dan juga ada airbag di dalamnya, tentu memiliki bobot dan juga memiliki tingkat keamanan tinggi, tapi mereka merasa sesak seperti itu dengan humidity ataupun cuaca yang ada di kawasan Mandalika. Tetapi walau begitu mereka tetap senang dengan layout sirkuit Mandalika yang memang dikelilingi oleh pemandangan yang bagus, perbukitan, dan juga ada lautan yang bisa membuat mereka lebih enjoy dalam berkendara ataupun mencatatkan waktu tercepat pada saat free practice sendiri. Nah, untuk free practice kedua, ini ada perubahan yang cukup besar, di mana nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia dari Ducati, Joan Mir yang merupakan juara dunia MotoGP tahun 2020, dan juga Pol Espargaro ini justru tersingkir ke urutan 19, 20, 21, dan juga 22. Tetapi pembalap yang pada saat di sesi free practice pertama ini hanya berhasil mencatatkan waktu di posisi 16, yaitu juara dunia tahun 2021, yakni Fabio Quartararo akhirnya berhasil mencatatkan waktu tercepat sebagai pembalap tercepat di sesi free practice kedua, disusul oleh rekan satu timnya yaitu Franco Morbidelli yang berada di posisi kedua, dan juga di posisi ketiga ada pembalap Ducati dari Pramac Racing, Johan Zarco. Tetapi ini masih belum final karena besok masih ada sesi free practice ataupun sesi latihan bebas ketiga yang harus mereka lewati, karena nantinya dari 3 free practice ini para pembalap harus mencatatkan waktu terbaik mereka di masing-masing free practice. Setelah itu nanti akan ada kumulatif angka. Jadi dari free practice 1, 2, dan juga 3 akan dirata-ratakan, maka akan muncul 10 pembalap tercepat yang akan langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua. Sedangkan untuk pembalap lainnya yang berada di luar 10 besar tadi, yaitu pembalap mulai dari posisi 11 sampai 24, ini harus mengikuti sesi kualifikasi pertama, yang mana itu akan ada konsekuensi mereka harus 2 kali melakukan sesi kualifikasi seperti itu. Jadi besok rangkaian masih lebih panjang, Moto3, Moto2, dan juga MotoGP masih ada sesi free practice, kualifikasi 1, kualifikasi 2, untuk kemudian nantinya siapa yang akan menempati urutan starting grid ataupun start dari posisi pertama sampai akhir pada race yang akan digelar pada hari Minggu 20 Maret 2022 yang akan datang. Sekedar informasi, Taufik, diinformasikan bahwa Presiden Joko Widodo ini direncanakan akan datang menonton di kawasan sirkuit internasional Mandalika sendiri pada hari Minggu nanti, tetapi terkait dengan tempat masih belum bisa diinformasikan kepada publik terkait dengan keamanan dan juga keselamatan dari Presiden sendiri. Ketika nantinya sudah ada informasi, tentunya akan ada informasi lanjutan yang akan diberikan oleh pihak pengelola sirkuit, dalam hal ini adalah MGPA dan juga Dorna Sport. Taufik. Ada yang menarik Anda sampaikan tadi bahwa pada sore hari tadi Dorna sempat
mengeluhkan begitu dengan kondisi cuaca yang cukup panas di sirkuit Mandalika. Pada tes pramusim Februari lalu, para rider mengeluhkan aspal yang mengelupas. Apakah Anda mendapat keluhan yang sama setelah latihan free practice pada sore hari tadi? Mengingat perbaikan aspal itu hanya dilakukan pada tikungan 17 sampai tikungan 5 saja yang aspalnya diganti dan pengerjaannya pun terbilang ngebut. Anda mendapatkan keluhan dari para rider? Ya Taufik, sejauh ini belum ada keluhan apapun yang disampaikan oleh rider, baik itu dari kelas Moto3, Moto2, dan juga MotoGP yang memang jumlahnya sangat banyak. Dari Moto3 ada 30 rider, Moto2 juga ada 30 rider, dan MotoGP ada 24 rider. Semua hanya fokus untuk mencatatkan waktu terbaik. Dan dari Dorna sendiri pun tidak ada informasi mengenai lintasan. Tetapi itu bisa diartikan bahwa homologasi sudah dipegang oleh pihak MGPA selaku pengelola sirkuit Mandalika. Karena homologasi ini sendiri adalah untuk menciptakan kualitas yang lebih baik lagi dari lintasan sirkuit, dari layout sirkuit, dan juga dari fasilitas yang ada di sirkuit, yang mana ini sudah dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2022. Kemarin juga kami dari tim yang bertugas di sini melakukan sesi wawancara dengan Wakil Direktur MGPA, yaitu Cahyadi Wanda, yang menyatakan bahwa seluruh hal-hal yang disempurnakan, mulai dari aspal, mulai dari tikungan ke-16,5 sampai ke tikungan 5, ini seluruhnya sudah dilakukan atas rekomendasi yang diarahkan oleh FIM selaku Federasi Sepeda Motor Internasional dan juga oleh Dorna Sport, sehingga apa-apa saja yang sudah dilakukan ataupun disempurnakan ini sudah sangat detail. Jadi diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang memang dirasa kurang, sehingga hanya tinggal menunggu balapan ini dilaksanakan dengan baik dan juga dengan lancar. Tentu evaluasi akan ada, tetapi itu biasanya dilakukan setelah akhir balapan, dan ke depannya mungkin akan terus ada penyempurnaan-penyempurnaan yang bisa dilakukan di sirkuit Mandalika sendiri terkait dengan penambahan teknologi ataukah pengaspalan ulang, karena nantinya sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah dari sejumlah event balap internasional. Tahun ini saja, selain MotoGP, masih ada 2 event internasional lagi, Taufik, yang akan diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika. Yang kedua adalah setelah MotoGP, ada Grand Tourer Championship. Ini adalah mobil-mobil supercar yang nantinya akan dibalapkan di sini, karena biasanya dibalapkan di Eropa seperti itu. Dan tentu akan ada improvement yang dilakukan untuk menyempurnakan sirkuit sesuai dengan spek kendaraan-kendaraan. Lalu masuk ke bulan November akan ada lagi World Superbike yang akan menjadikan Indonesia kembali menjadi tuan rumah di ajang balap WSBK tahun 2022. Sehingga kita akan menantikan akan ada kejutan ataupun penyempurnaan apalagi yang bisa dilakukan untuk menjadi tuan rumah dari pesta olahraga yang ada di dunia. Taufik. Baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan langsung koresponden CNN Indonesia dari sirkuit internasional Mandalika, Lombok.